Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu, Guru Penggerak. Perkenalkan nama saya, Horianto. Calon Guru Penggerak, Angkatan 9. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Sumber Kedawung 1, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Saya akan memaparkan materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk bekal kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan, pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai segala keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun menjadi anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya maupun orang lain. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah: pertama, pembelajaran yang saya lakukan lebih mengedepankan ketuntasan dalam penyampaian materi dan KKM daripada memahami karakteristik murid. Kedua, saya lebih mendominasi pembelajaran atau teacher center. Saya beranggapan murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru, dan sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham apa yang saya ajarkan. Dan yang ketiga, saya hanya melihat nilai daripada aspek lainnya. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian, jika murid mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah selesai dan sudah berhasil. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya menerapkan aspek pembelajaran secara menyeluruh dan merubah pikiran saya, bahwa 1. Guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar. 2. Pembelajaran hanya berpusat pada anak atau student center. 3. Kebutuhan belajar masing-masing anak berbeda. Saya juga telah merubah perilaku saya, yakni, pertama, mengemas pembelajaran secara menarik, agar motivasi belajar siswa meningkat. Kedua, memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan yang ketiga, lebih cermat melihat bakat, minat, atau menuntun potensi anak sesuai kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang sudah saya terapkan adalah: pertama, membuat kesepakatan kelas tentang proses pembelajaran di kelas. Kedua, mendesain kelas bersama anak sehingga menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan dunia mereka. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang bersifat student center sehingga anak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat yang dimiliki, tentunya dengan cara yang mereka sukai. Keempat, saya akan terus mengembangkan diri saya, agar dapat menguasai strategi pembelajaran yang inovatif, sesuai dengan kodrat zaman. Dan yang kelima, tidak lagi menuntut anak, namun menuntun anak, agar mereka tidak hilang arah, dan dapat mencapai tujuan hidup, dengan selamat dan bahagia. Kesimpulan yang dapat saya ambil, setelah mempelajari modul 1.1 adalah: saya harus segera menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Berhamba pada anak, berarti menaruh rasa hormat, dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodratnya, agar selamat dan bahagia. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik, sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan saya tentang modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu, Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.